Praktikum kali ini kita akan isi dengan membahas uji vektor nilai tengah untuk data yang berpasangan. Kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai uji vektor nilai tengah untuk satu sampel dan juga dua sampel yang saling bebas ya. Kali ini kita akan mencoba melakukan perhitungan bagaimana kalau kedua sampel yang ingin kita uji merupakan data yang berpasangan. Uji berpasangan ini biasanya diterapkan pada situasi di mana dua sampel akan dibandingkan yang memiliki pasangan alami antara dua vektor observasi. Nah, yang pertama-tama kita hitung dulu selisih antara pengukuran pertama dan kedua ya. Nanti selisih yang kita peroleh itu kita anggap sebagai data baru. Dan data baru itulah yang akan kita gunakan selanjutnya. Karena kita hanya punya satu data yaitu D. D ini adalah hasil selisih antara X1 dikurangi X2. Nanti kita bisa lanjutkan dengan uji T kuadrat totaling satu sampel. Ya, di sini ada ilustrasi yang untuk data berpasangan. Misalkan orang yang sama itu kita ukur suatu peubah sebelum dia diberi obat atau setelah diberi obat. Misalkan obatnya ini adalah obat diet ya gitu ya. Obat diet ini diukur berat badan sebelumnya ya. Lalu kita ukur berat badan setelahnya. Apakah memang setelah pemberian obat berat badannya secara rata-rata cenderung menurun atau tidak. Ini salah satu contoh penggunaannya ya. Di sini bedanya dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin kan antara sampel 1 dan sampel lainnya itu orangnya beda ya. Yang mendapatkan drugs dengan yang mendapatkan placebo itu orangnya beda. Kalau di sini ya, orang yang kita catat sebagai objek pengamatan kita, ini orang yang sama sebenarnya. Tapi kita lakukan pengukuran di waktu yang berbeda, sebelum dan setelah mereka mengkonsumsi obat diet tersebut. Untuk hipotesisnya di sini sama dengan hipotesis yang kita gunakan di satu sampel ya, dengan menggunakan D. Ini boleh atau kita bisa juga gunakan mu1 min mu2 juga boleh. Tapi nanti data yang kita olah selanjutnya adalah data yang D. Nah, ini adalah rumus untuk T kuadratnya. Kalian bisa menggunakan rumus T kuadrat yang di satu sampel ya. Ini sama saja ya. Lalu nanti kita bandingkan dengan C kuadrat. Ya, ini untuk ilustrasi soalnya ya. Di sini ada instalasi pengolahan air limbah kota diwajibkan oleh hukum untuk memantau limbah yang dibuang ke sungai dan aliran airnya secara teratur. Lalu dilakukan studi di mana sampel limbah dibagi dan dikirim ke dua laboratorium untuk pengujian. Setengah dari setiap sampel dikirim ke Wisconsin State Laboratory of Hygiene dan satu setengah lagi dikirim ke laboratorium komersial swasta yang biasa digunakan untuk pemantauan program. Nah, lalu diukur kebutuhan oksigen biokimia atau BOD-nya dan padatan tersuspensi atau SS. Nah, di sini ada hasil pengukurannya ya untuk N11 dari dua sampel terpisah. Jadi sebenarnya dari sampel yang sama lalu dibagi ya, sebagian ditaruh di commercial lab, sebagian ditaruh di state lab ya. Nah, ini hasilnya. Oke. Ya, ini kan pertama kita cari dulu selisihnya ya. Selisih untuk yang BOD dan selisih untuk yang SS juga. Masing-masing kita selisihkan antara yang commercial lab dengan yang state lab. Oke, lalu setelah kita peroleh, kita hitung rataannya ya seperti biasa, dan kita hitung matriks ragam-peragamnya atau matriks covariance-nya. Nah, ini berdasarkan data yang hasil selisih ini tadi. Data yang awalnya sudah kita tidak gunakan lagi. Oke, ini adalah statistik ujinya. Kita masukkan ya, tadi ini N, ini selisih rataannya, ini adalah inverse dari matriks S-nya, ya ini juga matriks yang selisih rataannya, didapatkan T-nya 13,6. Oke, dengan alfanya 0,05 kita peroleh nilai kritisnya atau C kuadratnya sebesar 9,47. Artinya di sini karena T kuadratnya lebih besar daripada 9,47 maka kita tolak H0. Berarti dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata antara pengukuran kedua laboratorium. Tampaknya dari pemeriksaan data laboratorium komersial ini cenderung memproduksi pengukuran BOD yang lebih rendah dibandingkan
laboratorium pemerintah. Dan pengukuran SS-nya ini dia lebih tinggi dibandingkan dengan laboratorium yang pemerintah. Ini bisa kita lihat dari rata-rata selisihnya nih. Nah, di sini kan ini kan negatif ya. Berarti yang komersial lab itu dia lebih rendah daripada yang state lab. Kalau ini kan dia positif ya. Jadi kemungkinan hasil pengukuran yang komersial lab ini lebih tinggi daripada yang state lab. Oke, kita lihat ini sintaksis yang bisa kita gunakan ya. Jadi ini sebenarnya sama dengan sintaksis yang kita gunakan di satu populasi ya. Tinggal kita ubah saja matriks-matriksnya ya. Terus nilai yang mau diujinya berapa ya. Kurang lebih hampir sama. Nah, ini dia hasilnya ya. T kuadratnya ini 13 ya. Kita bisa lihat ini p-value-nya 0,02 ya, karena p-value-nya ini lebih kecil dari alfanya tadi 0,05, maka kita tolak H0. Kalau kalian mau menggunakan sintaks yang kita pakai waktu di uji satu populasi kemarin juga boleh ya, kalau di situ nanti kan langsung keluar nilai kritisnya ya. Ini relatif sebenarnya sama aja. Boleh mau pakai yang ini atau yang sebelumnya. Oke, untuk latihan kalian bisa berlatih dengan soal dari buku Johnson and Winchon ya. Di sini soalnya X1 sampai X4 ya, ada nilai poin untuk pertanyaan 1 sampai dengan 4 ya. Nah, di sini berpasangan karena penelitiannya dilakukan untuk populasi satunya adalah suaminya ya. Yang populasi kedua adalah istrinya. Jadi antara populasi 1 dan 2 ini sebenarnya berhubungan satu sama lain. Nah, yang ditanyakan apakah respon si suami terhadap pertanyaan tadi itu sama dengan respon yang diberikan istrinya ya. Karena kan mereka sebenarnya pasangan ya. Apakah nilai yang mereka berikan untuk respon pertanyaan tersebut sama atau tidak. Ya, ini kalian bisa coba sendiri melakukan perhitungan untuk uji berpasangan ini. Boleh dicoba dengan perhitungan manual ataupun dengan menggunakan SAS. Oke, terima kasih, sampai bertemu lagi di praktikum minggu depan.